Ada satu hal yang bikin kita percaya, ini kejadian di depan mata aku sendiri. Saat kita mendoakannya gitu ya, kita berdoa semuanya guys, ada yang baca surat-surat Yasin apa gitu, ada yang baca surat-surat banyak lah. Terus kita yang lainnya juga baca sesuai agama kita masing-masing gitu. Tiba-tiba dia melayang, ada kali sejengkal abu guys. Kita kaget, kita melongo semuanya. Halo guys, ketemu lagi sama aku, which is Desi. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini ya guys. Gimana kabar kalian? Semoga kalian bahagia selalu, senang-senang, sehat terus ya guys. Sebelum kita masuk ke videonya nih guys, aku mau tanya, ada gak sih dari kalian yang punya pengalaman seru, pengalaman horor, pengalaman mistis di sekolah atau mungkin di kampus gitu guys? Karena guys, di video kali ini aku mau bahas tentang beberapa sekolah yang terkenal angker dari berbagai dunia nih guys. Yang pertama nih guys, kita masuk ke negara tetangga dulu nih guys, apalagi kalau bukan Singapura guys. Di Singapura sendiri guys, ada bangunan tua bernama Changi School. Katanya ya guys, sekolah ini tuh dulunya adalah tempat untuk rumah sakit tentara yang ditempati oleh para tentara Jepang guys. Katanya juga ini pernah dipakai untuk sekolah anak-anak militer di Singapura guys. Tempat ini tuh udah nggak kepake, udah sangat terbengkalai, tapi masih berdiri kokoh sampai saat ini nih guys. Seremnya bukan main guys, karena banyak banget desas-desus dan banyak juga nih orang yang bilang kalau mereka itu sering denger suara anak-anak kayak nyanyi lagu sekolah gitu loh guys. Bahkan gak jarang dari mereka itu mendengar kebisingan-kebisingan yang biasa terjadi sama anak-anak sekolah gitu, yang anak-anak main lah, anak-anak ngobrol lah, belajar lah kayak gitu guys. Bahkan juga ada dari mereka nih yang mengaku kalau mereka itu seperti kayak mendengar atau melihat aktivitas yang terjadi di dalam sekolah ini. Karena udah terlalu lama gitu loh guys. Dan aku juga dapat info nih guys, ada cerita yang katanya ini tuh dokumenter. Katanya sih ini kisah nyata ya. Kita dengerin dulu nih ya ceritanya, menurut kalian mungkin ini tuh nyata atau enggak guys. Jadi kisah ini tuh katanya berasal dari tim yang berasal dari negara Indonesia, dari Jakarta guys. Mereka nih setim masuk buat rekam video dengan bertema memang horor gitu loh guys. Mereka masuk ke dalam sekolah ini, mereka ini bawa kamera lengkap guys. Dan mereka memang sengaja masuk di jam 12 malam guys. Terus nih guys, saat mereka masuk, mereka tuh denger kalau bener-bener di dalam itu tuh kayak ada aktivitas guys. Karena saat mereka masuk, mereka mendengar suara anak kecil nyanyi guys, yang makin lama makin jelas, makin lama makin dekat gitu guys katanya. Bahkan guys, ada dari beberapa mereka juga yang melihat ada bayangan anak-anak seperti berbaris gitu loh guys, kayak lagi upacara mungkin ya guys ya. Tapi yang aneh nih dan seremnya gitu guys, mereka ngaku saat mereka memperhatikan setiap anak-anak yang baris itu, ternyata mereka baru sadar kalau muka dari para anak-anak itu hancur guys. Serem banget. Saat mereka melihat itu guys, mereka lari berpencar, dan tanpa sadar saat mereka sudah keluar, ada satu teman mereka yang tertinggal guys. Bahkan sampai katanya tidak ketemu sampai sekarang. Gokil gak sih guys? Ini gak tahu sih ya, kisahnya itu beneran atau memang hanya cerita untuk menambahkan bumbu aja gitu guys. Menurut kalian gimana guys? Kalau kalian yang percaya atau enggak, komen di bawah guys. Kita masuk ke cerita yang kedua guys. Kita mau bahas tentang sekolah yang berada di Amerika nih guys. Tepatnya bernama El Paso High School guys, di Texas ternyata guys. Seolah seperti sekolah yang ada di Harry Potter gitu loh guys. Sekolahnya kayak gitu katanya. Dan isinya ini tuh penuh, sangat penuh dengan misteri. Ada kisah, jadi pernah ada orang yang melakukan foto
foto tahunan gitu guys, foto yearbook gitu, foto kelulusan. Dan ada yang buat kaget karena saat mereka sudah selesai foto, isinya tuh murid-murid semua kan ya, tapi pas dicetak ternyata ada sesosok yang muncul di pojokan foto. Dia ini seorang perempuan gitu loh guys, dan gak ada satupun yang ngaku kalau ini tuh temannya, kalau ini tuh teman kelasnya, atau ini tuh anak muridnya gitu guys. Jadi sama sekali gak ada yang mengenal si sosok yang ada di pojokan itu guys. Dan yang bikin lebih seremnya, saat di zoom wajahnya itu terlihat blur, tidak terlihat sama sekali, padahal muka para murid-murid lainnya itu jelas gitu guys, gak blur sama sekali guys. Bahkan nih guys, gak cuma dari beberapa murid terdengar desas-desus horor, ternyata ada beberapa dari guru juga ikut bercerita nih guys, guru di tempat ini. Guru-guru tuh bilang kalau mereka itu dengar suara tangisan guys, kayak suara cewek di lorong sekolah. Tapi pas mereka cek gitu, ini suara siapa gitu, ternyata gak ada siapa-siapa, tidak ditemukan sama sekali orangnya, dan suaranya masih ada guys. Aku dapat cerita ini sih memang dari platform ya guys, dari platform online banyak banget. Dan satu lagi nih guys, aku dapat cerita yang epic nih dari sekolah ini ya. Jadi diceritakan, katanya nih guys, ada siswa pindahan yang baru pindah di sekolah itu. Dia pulang ke rumahnya, lalu dan pada malam harinya si siswa pindahan ini tuh bermimpi dia berada di sekolah, belajar seperti biasa, tapi dia bertemu dengan sosok perempuan yang tidak pernah dia ketemu di sekolah aslinya di dunia nyata gitu guys. Dan di dunia mimpinya ini, si cewek berkata kepada si siswa pindahan ini, dan dia bilang guys, katanya, aku dulu kamu dan kamu adalah aku berikutnya guys. Dan sejak saat itu si siswa pindahan ini kan padahal baru pindah guys, dia memilih untuk cabut dari sekolah itu guys, karena dia takut sama mimpinya itu loh guys. Dan memang banyak desas-desus mistis yang terjadi di sekolah ini. Jadi menjadi tanda tanya nih guys, apakah kalau si murid pindahan ini tuh gak pindah, dia akan jadi korban dari para makhluk-makhluk sekolah itu guys? Gimana menurut kalian? Komen-komen di bawah guys. Yang ketiga nih guys, kita masuk ke masih di daerah Amerika, yaitu sekolah yang bernama Pocarello High School yang berada di Idaho guys. Tahun 2014 katanya nih ya, CCTV sekolah ini tuh viral karena nunjukin kejadian aneh gitu guys. Jadi pada malam-malam lampu di sekolah kan dimatiin gitu guys, tapi suka mati nyala sendiri tuh gitu guys. Pintu-pintu terbuka sendiri, bahkan terekam ada bayangan jalan di lorong sekolah guys. Padahal gak ada orang karena kan udah malam gitu guys. Seorang petugas keamanan juga ikut cerita guys, kalau tiap malam Jumat dia tuh selalu dengar suara lonceng sekolah berbunyi sendiri guys. Terus suara langkah kaki anak kecil gitu. Padahal kan di Amerika Serikat ya guys, aku bingung gitu. Tapi kenapa horornya itu sama kayak di Indonesia, yaitu tiap malam Jumat? Apa di setiap negara lain malam Jumat itu memang menjadi malam yang horor guys? Ada juga nih guys yang bilang ada yang pernah melihat arwah seorang murid yang tewas dalam keadaan terbakar karena memang adanya kebakaran di tahun 50-an di sekolah ini guys, yang masih sering bergantayangan dan suka duduk di aula sekolah pada malam-malam nih guys. Bahkan banyak dari guru-guru juga yang ikut cerita, katanya saat mereka lagi mengkoreksi tugas di sekolahan, di kelas gitu guys, mereka itu melihat ada satu sosok murid memakai baju sekolah duduk di paling belakang, dan saat dia sadar, si gurunya sadar kok masih ada murid, disamperin dong sama si guru ini. Dan saat si gurunya ini jalan menuju si murid itu gitu, yang mau negur mungkin ya, sih masih di sini malam-malam gitu. Saat si guru di dalam perjalanan, si murid itu tiba-tiba gone guys, hilang. Dan saat dilihat di mejanya, dan hanya ada satu spidol dan tulisan di meja yang bertuliskan, aku udah selesai tugas bu. Wow. Apakah ini arwah dari korban kebakaran di tahun 50-an itu guys? Gimana menurut kalian guys?
Udah cukup merinding atau masih mau nih? Aku bakal lanjut ke cerita selanjutnya guys. Aku mau sedikit cerita nih guys. Dulu waktu aku masih sekolah gitu, kayak masih SMK sekitar 2017-2018 gitu guys. Di sekolah aku itu pernah ada kejadian yang gak pernah aku lupa. Jadi guys, saat itu ada kejadian kesurupan. Dan yang kesurupan ini gak cuma satu orang ya guys di sekolahku. Banyak banget kesurupan, bahkan ya dari berbagai kelas itu ada yang kesurupan guys. Dan yang anehnya tuh dimulai dari misal dari kelas berapa, kelasku misalnya kelas A gitu, itu langsung menyebar kayak angin ke kelas-kelas lain. Jadi memang harus dimulai dari satu orang baru menyebar ke yang lain gitu loh guys. Kesurupannya ini tuh berisik banget guys, dan template ya, kayak banyak yang ketawa-ketawa, yang nyanyinya yang nangis-nangis gitu loh guys. Bahkan guys, ini tuh terjadi sama temen aku sendiri. Waktu itu tuh karena dia sering kesurupan, dia tuh dipindahin guys duduknya di depan gitu loh guys, dan gak ada yang berani duduk sama dia. Jadi akhirnya aku memberanikan diri untuk aku duduk sama dia, karena dia tuh gak ada teman duduk di depan gitu guys. Jadi aku temenin dia karena memang disuruh sama guru juga, biar dia tuh gak sendirian gitu guys, gak ngelamun gitu. Aku kan duduk di depan, di papan tulis ya. Aku duduk di depan, dia di sampingku. Tiba-tiba dia tuh nangis-nangis guys, teriak-teriak gitu guys, kayak minta-minta tolong. Pokoknya heboh banget. Jadi guys, yang bikin aku speechless, bikin aku percaya kalau dia tuh beneran kesurupan, karena awalnya banyak dari kita, para teman-temannya tuh mikir kalau dia tuh caper aja gitu loh guys, atau dia lagi ada masalah makanya dia suka nangis nyanyi sendiri gitu guys. Awalnya kita nggak percaya kalau dia tuh kesurupan atau teman-teman yang lain itu kesurupan gitu guys. Tapi ada satu hal yang bikin kita percaya. Ini kejadian di depan mata aku sendiri. Saat kita mendoakannya gitu ya, kita berdoa semuanya guys, ada yang baca surat-surat Yasin apa gitu, ada yang baca surat-surat banyak lah, terus kita yang lainnya juga baca sesuai agama kita masing-masing gitu. Tiba-tiba dia melayang, ada kali sejengkal aku guys. Kita kaget, kita melongo semuanya, dan gak ada yang berani untuk mendekatkan dia biar gak terbang makin tinggi gitu. Jadinya aku memberanikan diri tuh, aku pegang perutnya, karena kan dia cewek ya, aku pegang dia perutnya, aku tendet, aku berdoa dalam hati aku tendet dia, puji Tuhan, dan dia langsung turun gitu lah guys. Itu yang bikin aku kayak, kok bisa lu melayang gitu di depan mata gue. Jadi baru itu aku percaya, oh dia beneran kesurupan gitu. Gak ada hal yang kayak mewakilkan kalau itu tuh bohongan, kalau itu tuh dia nggak kesurupan gitu. Kayak aku nggak menemukan jawabannya gitu guys. Jadi ya kita percaya jadinya akhirnya kalau dia tuh memang benar kesurupan gitu. Itu ada kali hampir 1 semester gitu guys, kita tuh belajarnya jadi kosong-kosong gitu, kadang belajar kadang enggak, karena ada kejadian itu guys. Nggak tahu sih gimana beresnya, gimana bisa selesainya, pokoknya tiba-tiba beres aja gitu, kita jadi belajar aja. Kayaknya sih yang para kesurupan itu, yang sering kesurupan kan karena orangnya itu aja gitu guys. Dia dipanggil, entah didoakan atau apa, aku nggak ngerti gitu. Jadinya singkat cerita aman, jadinya nggak ada lagi yang kesurupan. Tapi itu benar-benar membekas di hatiku dan di pikiranku, aku nggak bisa lupa itu guys. Oke guys, segitu aja video aku dari hari ini. Kalau kalian ada nggak guys cerita-cerita tentang kesurupan-kesurupan di sekolah atau di kampus? Komen-komen di bawah guys. Kalau ceritanya menarik, panjang, aku akan bawain di video aku berikutnya guys. Kita berbagi cerita di bawah ya guys ya. Jangan lupa juga untuk terus dukung aku dengan cara klik like, komen yang banyak, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bahkan kalian juga terima kasih juga untuk yang udah subscribe. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe aku biar aku makin semangat bikin videonya guys. Kalau kalian punya cerita-cerita boleh komen-komen di bawah guys, dan jangan lupa mampir ke akun media sosial aku di Decis Desi. Segitu aja dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.